Baik, terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Kalau tadi guru-guru kita sudah turun dan berinteraksi dengan para jamaah. Nah Ustadz Riza, saya temani nanti ya. Saya akan turun bersama jamaah untuk berdialog dan juga berinteraksi dengan para jamaah. Tapi memang ketika kita berbicara akhlak dan juga adab atau etika, kita tidak perlu menggunakan baju yang terlalu indah, tapi ketika kita dengan orang dengan menggunakan baju yang biasa saja, tapi dia menunjukkan akhlak yang luar biasa, maka keindahan itu akan lahir dengan sendirinya, Masya Allah. Nah berikutnya kami persilakan Ustadz Riza Muhammad yang nanti akan menjawab. Ada Ibu Nadira ya, betul, Ibu siapa tadi namanya? Ibu Indah, oke boleh Indah. boleh Indang, boleh berdiri Ibu Indang. Baik, baik sebelum Ibu Indang bertanya ke Ustadz Riza Muhammad, apa yang Ibu bisa ambil hikmah atau ambil sedikit pelajaran dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi mengenai adab dan etika ini Ibu? Iya. Baik, Masya Allah ya tadi bahwa yang telah disampaikan oleh Ustadz Riza dan Bapak Kiai Sumaryono begitu banyak. Yai Sumarno Syafi'i Ibu. Oh iya, Sumaryono Safi'i. Begitu banyak kami tahu bagaimana cara beradab yang baik dan berakhlak mulia yang baik. Tentunya tadi diberikan contohnya adalah manusia terbaik, terhebat di dunia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Insya Allah. Baik, silakan Ibu, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Iya. Silakan Ibu. Bahwa tema kali ini adalah adab dan akhlak, Ustadz. Nah, apakah antara adab dan akhlak itu ada perbedaan? Ya, apa perbedaan adab dan akhlak? Selanjutnya, bagaimana sih cara menumbuhkan akhlak yang mulia pada diri seseorang? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kami dari Majlis Talim Islamic Center BSD. Masya Allah, warga sini ya Bu ya. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Baik, terima kasih Bu Indang. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali Ustadz Riza Muhammad. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik juga terutama bagi Gen Z sekarang ini Ustadz Riza. Karena banyak sekali anak-anak sekarang yang mungkin ketika berbicara mengenai adab dan juga etika banyak yang kurang pas, kurang baik begitu terhadap orang tua, terhadap guru. Ini gimana Ustadz Riza? Apakah ada perbedaan antara akhlak dengan adab? Kalau di Al-Quran yang disebutkan itu akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa akhlak? Sebab akhlak itu bukan hasil karya manusia, tetapi adalah karya keimanan, ketaatan, ibadah yang ia asah kepada Allah, itu melahirkan akhlak. Tapi kalau adab atau etika itu adalah karya manusia yang bisa dipelajari dan dihasilkan dari ilmu-ilmu kehidupan. Contoh di sekolah dulu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila, ya toh, PPKN. Nah, ini lebih kepada adab. Akan menghasilkan adab dan etika. Tetapi umur dari adab itu tidak bisa kuat seperti akhlak, Pak. Makanya di dalam Al-Quran yang disebut itu adalah akhlak. Ahsanul khuluqan, akhlak yang baik. Karena memang akhlak itu bukan budidaya hasil dari manusia dalam menentukan kebaikan-kebaikan, tetapi akhlak itu adalah kekuatan dari keimanan, ketaatan dan ibadah yang ia asah kepada Tuhannya yang melahirkan sebuah akhlak khuluk, hati yang bersih dan tindak laku yang baik. Dan selamanya akhlak itu akan membuahkan kebaikan. Nah itu perbedaannya. Kalau adab itu adalah karya manusia yang bisa dibentuk dari sebuah pelajaran dan penanaman. Ini bedanya. Akhlak ini urusannya antara hasil dari ketaatan agama kepada Allah yang diasah. Dan itu selamanya. Nah sekarang bagaimana untuk menjadikan diri kita orang yang berakhlak dan beradab. Sudah jelas keimanan seseorang ditentukan karena akhlaknya. Maka orang yang disebut beriman, dia harus memantaskan diri untuk memperbaiki dirinya dengan akhlak. Dalam sebuah hadis Jawami'ul Kalim, redaksinya pendek, maknanya tajam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Berbicaralah yang baik, kalau dianggap nanti pembicaraan ini menyinggung dan menyakiti orang, lebih baik diam. Nah, di sini kita bisa melihat
Kalau ternyata motivasi-motivasi dari Rasulullah, iman seseorang bagus itu ditentukan dari akhlaknya. Bahkan kita lihat dalam surat Al-Baqarah 82 dan 83. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Siapakah manusia yang dijamin surga? Wa qulu linnasi husna. Orang yang berkata-kata yang baik. Masya Allah. Kalimat-kalimat di Al-Quran banyak memotivasi tentang perbuatan baik. Apalagi harapan-harapan dari Rasulullah tentang nasihatnya. La tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tanajasu, jangan suka menipu kalau berjualan. Wala tabagadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yaba' ba'dukum ala bai'i ba' wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan membeli barang yang sudah ditawar oleh saudaramu. Wow. Sampai segitunya etika akhlak. Ada barang kerudung yang sedang disenangi sama temannya. Ditawar sama temannya. Ibu serobot. Ulah buat gue aja. Cocok buat gue. Lu jelek amat pakai ini ya. Nah gitu kan. Itu gak boleh. Artinya apa? Barang yang disuka teman kita ditawar. Jangan ditawar ulang. Dia suka mencintainya, pengen dibeli, jangan Anda menyelahnya. Karena apa? Menjaga etika. Segitunya Quran dan hadis memberikan pelajaran tentang pelajaran hati. Tidak boleh mendengki, membenci, iri, menyakiti, mendolimi. Masya Allah. Kalau kita senantiasa berpulang kepada ucapan-ucapan Nabi, nasihat-nasihat Nabi, apa yang dikatakan Quran dan hadis, maka insya Allah kita termotivasi untuk menjadi orang yang baik. Dan yang kedua, keuntungannya menjadi orang yang baik itu akan dicintai. Ya enggak? Seseorang yang baik perilakunya, baik bahasanya, tulus hatinya, bukan karena fulus, tapi tulus hatinya itu akan mudah dicintai orang, disayangi orang. Sehingga apa? Silaturahim kita baik, semua lancar. Sedang sebaliknya akhlak yang buruk itu akan dibenci oleh orang. Ini motivasi agar apa? Hidup kita senantiasa berakhlak. Intinya adalah akhlak yang baik membuat Allah jatuh cinta padamu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Kami persilakan berikutnya Pak Tarjuni ya. Pak Tarjuni untuk boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya mohon maaf boleh ditukar tadi Ibu? Tes. Oke. Oke, sudah nyala lagi. Baik, langsung kepada pertanyaan Pak Kiai. Satu hal saya pernah membaca bahwa adab itu sebelum ilmu. Kita banyak orang-orang berilmu di kalangan kita, tetapi adabnya sangat buruk. Nah, bagaimana penjelasannya? Bahwa adab ini harusnya lebih utama ketimbang ilmu. Yang keduanya, kalau kita baca di dalam Quran surat 49, Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Tadi yang disampaikan Pak Kiai, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ada dua komponen yang sama, yaitu sama-sama orang yang mulia. Satu mulia dengan ketakwaannya, satu mulia dengan akhlaknya. Bagaimana korelasi antara takwa dan akhlak? Itu saja Pak Kiai. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ya Sumarno. Nih, saya boleh duduk apa ke depan enggak? Ya udah, karena kalau mau ke depan boleh. Di sini juga boleh kan? Karena saya sudah duduk di sini ya. Iya. Alasannya bisa. Oke, silakan ya. Ya sudah, yang penting terjawab. Ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah, ini jawab pertanyaan yang bagus. Tadi sudah dijelaskan oleh yang menanya, adab dulu baru ilmu. Kalau sudah kita tahu bahwasannya adab dulu baru ilmu, artinya siapa yang menentukan adab seseorang dari kecilnya? Wal madrasatul walad. Yang menentukan adab seseorang itu adalah seorang ibu. Yang menata bagaimana mengatur karakter, bagaimana yang namanya membentuk jiwa seorang anak adalah ibu. Itu satu. Sebelum dia masuk sekolah itu anak diajarkan dulu oleh ibunya bagaimana cara istinja. Bagaimana cara tidur.
Itu kan pembangunan karakter, pembangunan jiwa. Betul kan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan otaknya pinter diisi dengan sains dan teknologi tapi akhlaknya bobrok. Akhlaknya bejat. Dan kebejatan akhlak, kerusakan moral ketika saat sekarang ini, Masya Allah, sudah betul-betul di luar daripada kemampuan kita. Karena masuk dari berbagai macam unsur. Apalagi di tengah-tengah era globalisasi teknologi, di zaman digitalisasi, maaf, kita baca sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa ada doa itu? Karena setannya di dalam diri kita dan ada sama kita. Dan bahkan kita biayai itu setan. Ini setan kan kita biayai sekarang. Kita beliin tuh pulsanya, kita isiin tuh paketnya. Ya. Itu membentuk setiap kehidupan kita nih dari sini. Ya kita yang punya filter. Lah kalau anak-anak kita yang gak punya filter. Dan ini yang harus kita pikirin. Yang kemudian, apa perbedaan antara orang yang bertakwa dan orang yang berakhlak? Orang yang bertakwa pasti berakhlak. Kalau orang berakhlak belum tentu dia bertakwa. Nah bingung kan? Kenapa orang yang bertakwa pasti dia berakhlak? Hablum minallah wa hablum minanas. Kalau dia sudah takut kepada Allah, dia takut juga kepada yang namanya berhubungan baik juga dengan manusia, dia dikatakan takwa. Sehingga Allah nyatakan bahwa negeri itu Allah akan turunkan keberkahan karena lantaran penduduk itu bertakwa. Yang baik hubungan komunikasinya kepada Allah, akhlaknya baik kepada Allah dan akhlaknya baik kepada sesama. Coba baca surat Ad-Duha. Wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ayat ini singkat tapi singgung bangetnya luar biasa. Yang pertama, kepada orang rendahan fala tanhar, jangan kau hardik. Jangan mudah merendahkan, memandang status sosial ekonomi seseorang. Kebanyakan di tengah masyarakat kita orang ngelihat cuman casing doang. Dandannya cakep. Apalagi pakai perhiasannya banyak yang model ibu-ibu. Wah itu gelang sampai apa? Selengan. Wah kelihatannya kayaknya mewah, padahal aksesoris semua. Ya kalau pakai asli coba-coba tengah jalan digarong bisa. Ya kan. Wah kalau udah ngeliatan dandannya begini, wah orang ini pasti begini punya prestis segala macam. Begitu ngelihat yang kelihatannya hitam legem udah kayak pantat dangdang, mukanya pas-pasan kayak dompet tanggung bulan, pasti walatus sair khodak, Masya Allah. Kita kadang-kadang mandangnya juga miris ngelihatnya juga sinis. Siapa itu? Bukan begitu ya? Penyakit kita tuh, kan? Coba kalau ngelihat orang yang dandannya kayak begitu, jujur aja kita. Tapi kalau yang kelihatan dandanannya cakep, orangnya juga cakep, pakai perhiasan, beda nggak pandangan kita? Beda. Sama juga kita begini deh, masuk ke mall sama masuk di pasar malam. Di mall dagang baju, di pasar malam juga dagang. Apa yang membedakan? Tempatnya doang. Padahal bajunya sama-sama juga dari Tanah Abang. Ya kan begitu. Ya. Cuma karena di pasarnya tempatnya begini. Jadi yang membedakan tempat orang tuh kadang-kadang dibedakan oleh apa? Keadaan. Maka jangan kita terpesona dan jangan kita terkecoh dengan keadaan. Karena itu kalau tadi perbedaannya akhlak dengan orang yang bertakwa. Kenapa orang yang berakhlak belum tentu bisa bertakwa? Ada orang yang berperilaku baik tapi nggak beriman kepada Allah. Banyak. Bagaimana kalau mereka berlaku baik tapi nggak beriman kepada Allah? Tetap laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladina wa amilus, iman dulu dan berbuat baik. Jadi kalau orang mau bertakwa, dia harus beriman dan berbuat baik. Kalau berbuat baik saja tanpa iman, sama juga orang pakai dasi tapi nggak pakai celana. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Kiai Haji Ismanto Syafi'i atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Nah kita masih ada satu segmen lagi untuk tanya jawab. Kami juga akan masih beri kesempatan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.